Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betul? Berarti kita harus meyakini, ya kan, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu selalu memberikan hidayah kepada kita jika kita meminta dan memohon dengan kerendahan hati. Setuju ya? Nah, iya karena butuh pada Allah ya, pada Allah memohon. Jangan kepada Pak RT. Kalau kita minta bansos sama Pak RT nggak apa-apa kalau bansos ya. Tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita harus kepada Allah. Iya karena butuh. Dumateng panjenengan kula pituduh ya, pada Engkau harus memohon. Lan dumateng panjenengan kula pitulungan kepada Engkau harus meminta pertolongan. Pertolongan apa? Ya, bahwa Allah itu kita sudah meyakini bahwa Allah itu Rahman Rahim. Pertolongan apa? Seperti tadi kita kenapa di dalam surat Al-Fatihah dibaca dari awal sampai akhir berulang kali memohon doa kepada arwah-arwah yang sudah meninggal. Betul? Ini sepele hari ini, tapi kita paling tidak sedikit memahami tujuannya apa surat Al-Fatihah. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah memohon kepada Allah dengan bacaan tahlil tadi itu, semoga Allah memberikan keringanan pada almarhumah saudara dan keluarga kita sudah meninggal. Betul? Di antaranya seperti itu. Dan pertolongan apa lagi yang ada hubungan dengan kita ini di dunia ini? Pertolongan ditujukan perjalanan yang lurus, ihdinas shiratal mustaqim. Jangan jalan yang belok-belok itu. Ya, kita lempeng aja. Gak usah mikirin ada pembicaraan di tempat warga itu jelek. Ya, kadang-kadang kalau penyakit masyarakat itu sering terjadi kalau bahasanya Bu, kerennya ngobrol yang tidak jelas apa Bu? Bu aja. Gosip ya, gosip. Hibah, ya, hibah. Nah ini penyakit di masyarakat. Kita harus menjauhi, makanya ihdinas shiratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus, lempeng aja dengan tujuan kita. Ya, tujuan kita adalah kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak artikan hal pembicaraan yang nggak baik. Kita menuju kebaikan ke depan supaya bisa lebih maju. Ya, setuju Bu? Ihdinas shiratal mustaqim. Nah seperti sekarang ini shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi kita ini sudah mengikuti juga, sering-sering mengadakan perkumpulan di majelis taklim. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita berkumpul kepada atau ke seorang ustaz, mendengar ceramah, ngaji sekarang ini sebagai kontrol dalam kehidupan. Ya, kalau kita tanpa ada pengajian, pembacaan suratul Yasin, pembacaan Al-Quran, pastinya saya yakin kita sering tidak terkontrol dan pasti akan menjadi liku-liku kehidupan yang kurang baik. Betul ya? Betul ya? Ini sih gambaran shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita harapannya terakhir adalah dijauhkan dari orang-orang yang dolim. Ya, orang yang dolim seperti apa? Ya, yang ada di sana-sana ya nggak baik lah pokoknya. Makanya kita harus berkumpul nih sering-sering ke majelis taklim. Sehingga apa? Diri kita bisa dicuci dengan sedikit kata. Ya, ingat nih ibu bapak ya. Ceramah yang panjang belum tentu bisa kita ambil hikmahnya. Tapi poin yang bisa masuk ke hati kita itu pasti akan membawa perubahan terhadap diri kita. Betul? Sama halnya seperti sekarang ini. Kita membaca syukur atau alhamdulillah. Baca alhamdulillah 1000 kali. Tapi yang masuk dalam kolbu kita mungkin sekali. Itu pun belum tentu. Betul? Nah, disinilah yang harus kita paling tidak sedikit mendapat ilmu, sedikit
ya bisa selalu belajar dan belajar. Jadi kita sebagai manusia ini janganlah kita merasa pintar, janganlah kita merasa pandai, paling pandai, ya. Jadilah diri kita orang yang tidak tahu apa-apa. Namun jika jika dibutuhkan kita bisa membantu. Yang paling penting adalah ukhuwah Islamiyah, kekeluargaan antar masyarakat tetap terjaga. Setuju Bu ya? Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu Ibu yang bisa sampaikan. Kalau ada siap, tadi Pak Ustadz sudah hampir 1 jam lebih nungguin dan tidak panjang lebar. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhirul kata.